Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad, ya balik lagi sama saya Ahmad. Sekarang kalian akan memasuki minggu terakhir mempelajari rumus Excel ya. Sebenarnya masih banyak rumus Excel, yang ada sekitar lebih dari 100 ya, cuman yang sering digunakan itu rumus yang minggu kemarin kalian pelajari ya. Ada sum, if, average, count. Nah, itu paling sering digunakan ya. Dan juga ada banyak rumus seperti date, today ya, segala macamnya. Itu rumusnya bisa kalian coba praktekin sendiri. Dengan jika kalian punya komputer, tinggal kalian ketik sama dengan, nanti kalian akan temukan itu ada berbagai macam rumus. Kalian scroll ke bawah aja. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran minggu terakhir kita di pelajaran TIK, karena sebenarnya bukan pelajaran terakhir ya, materi terakhir di Microsoft Excel. Karena ada permintaan, kita akan mengubahnya menjadi material yang bisa digunakan, tidak perlu menggunakan namanya komputer, tapi lebih tepatnya bisa kita gunakan sebagai handphone atau smartphone. Karena smartphone ya, HP lah pokoknya ya. Karena HP dan komputer itu tidak terlalu beda jauh ya. Bukan terlalu beda jauh sih, mungkin kalau handphone itu lebih simple ya dibanding dengan komputer ya. Kalau komputer itu detailnya banyak, kalau handphone mungkin detailnya juga banyak ya. Cuma nanti kita lihat minggu depan lagi ya, tanggal 20 kita akan belajar membuat animasi ya, buat animasi mulut bergerak dengan handphone ya. Kalian harus menyiapkan itu sekitar ada tiga aplikasi handphone yang harus kalian coba sebelum tanggal 20 itu. Seperti pertama adalah SuperMe, yang kedua adalah Pixel Lab, yang ketiga adalah KineMaster ya. Itu tiga aplikasi yang akan kita coba buat karakter animasi ya, sesuai keinginan kalian sendiri ya. Mungkin kita bisa pakai yang lain sebenarnya, cuman untuk yang materi yang baru itu adalah hanya sekedar percobaan untuk kalian ya. Untuk kalian tinggal nanti gimana caranya kalian coba praktekin sendiri ya. Itu untuk tanggal 20 insya Allah. Kalau tidak ada kesulitan sama sekali, mungkin kita lebih memilih belajar yang lain ya dibanding itu. Karena dari tiga aplikasi itu kalian akan menguras waktu sekitar hampir 1 jam untuk membuat karakter animasi tersebut ya. Cuman karena itu sangat excited buat bapak, dan juga mungkin kalian juga akan suka dengan praktik seperti itu, mungkin kalian bisa praktikan nanti akan kita pelajari di tanggal 20 nanti ya, sesuai kelasnya masing-masing. Kalau kelas 5 itu nanti sekarang kan jadwalnya diubah jadi hari Jumat atau hari Kamis ya, lupa ya, soalnya ada pergantian jadwal untuk menyesuaikan jadwal online ini ya selama wabah ini ya. Sebisa mungkin permintaannya itu menggunakan handphone ya, tapi sebenarnya bapak lebih suka dengan Adobe Premiere dibanding menggunakan handphone ya, karena lebih gampang, karena bapak udah tahu ya. Langsung aja kita masuk tanpa basi-basi ke pelajaran TK kelas 5 ya. Di sini seperti yang udah kalian ketahui di RPM kalian itu ada max, min ya, max, min, lower, find, and sum product. Sebenarnya sum product ini nggak perlu kalian pelajari banget sih, cuman gue masukin aja ya. Max itu sesuai dengan namanya max, untuk menampilkan nilai terbesar atau maksimum yang terdapat dalam suatu atau beberapa range data ya. Ini namanya range data, ini dalamannya data ya. Penulisannya seperti ini, sama dengan max B7. Ingat, B7 itu B7 berarti kolom ini ya, atau tabel ini ya. Atau lebih singkatnya itu namanya itu kode table. Dia ada di huruf B, range B, dan ada di sini ya, nomor 7 B. Itulah. Dan langsung aja kalian ketikin di sini ya, sesuai yang itu udah diberikan beberapa contoh di sini. Saya ketik max, jangan lupa buka kurung dulu, langsung klik di sini. Cara simpelnya, atau kalian mau cara ribet ya, kalian tinggal tulis nomor 1, nomor 2 ya, tinggal kalian tarik ya. Jangan lupa tutup kurung dulu lalu enter.
Nilai paling tertinggi adalah 124. Nah, bagaimana kalau nilainya kita ganti? Jadi nilainya jadi 300. Berarti bentar ya, nilai maksimalnya adalah 300. Ini simple banget ya untuk kalian untuk mengetahui nilai ranking kalian. Sebenarnya guru-guru bisa menggunakan ini. Pertama Bapak ranking 1 pelajaran TIK. Siapa yang mau? Oke, lanjut. Oke, di sini ada min, max, min, sama ya. Ingat, max, maksimum, min, minimum. Nilai paling jelek, nilai paling rendah, nggak jelek sih, nilai paling rendah cocoknya ya. Untuk menampilkan nilai terkecil atau minimum yang terdapat dalam suatu atau beberapa range data. Penulisannya sama, nggak beda jauh, tinggal diganti min B7 sampai B15 ya. Ini maksudnya penulisan fungsi itu number ya. Numbernya itu di sini number 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus nomor 7 ya. Sama dengan buka kurung, sama dengan min, buka kurung, klik datanya, tarik. Kalau kalian mau ribet ya silakan dipraktikkan aja di rumah. Kalau kalian punya laptop ya, bikin data sendiri, terus kalian ketik dari B sampai misalkan sampai di sini misalkan ya, sampai berapa nih, B26 ya. Kalian bisa aja tinggal ganti B26 ya, atau B3000. B3000 itu sampai kolom 3000 ya tetap kosong ya. Ya ya nggak penting itu ya. Jadi sudah tertera di sini ya, sampai B ya, udah ya. Ya, ini sama kita ubah nilainya. Nilainya jadi 33. Benar ya, berarti nilai minimumnya 33. Oke, kita langsung masuk ke fungsi lower ya. Kalau kalian beli laptop, saya sarankan untuk jangan beli yang AMD ya, karena nggak recommended ya. Kita masuk ke lower ya. Lower itu sebenarnya agak rumit ya, nggak rumit sih sebenarnya. Lower itu mengubah suatu karakter dalam suatu teks menjadi huruf kecil ya. Misalkan kalian menulis huruf kecil, misalkan kalian mengetik saya dan teman saya adalah ya, itu kan huruf besar semua ya, harusnya S nya kecil kalau dalam paragraf ya. Kalau awal mengetik itu S nya besar, D nya kecil, T nya kecil. Saya lupa itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, untuk mengubahnya menjadi, ini kan huruf kapital ya, diubah untuk menjadi huruf kecil itu gampang. Ini dengan rumus ini ya. Misalkan kalian punya suatu, kalau udah capek-capek ngetik nih, tiba-tiba semua hurufnya itu huruf besar semua, kalian tinggal masukin rumusnya ke Excel ya. Di Word kalian masukin ke Excel, nanti diubah dengan rumus kayak gini ya. Atau nanti di Word itu ada tombol lain selain tombol Excel yang di sini. Kalian ketik aja sama dengan lower sesuai kolomnya. Penulisan fungsi sudah dijelaskan ya. Penulisan fungsi itu lower C6, kolom C nomor 6 ya, 5 harusnya ya. Lower C buka kurung di sini ya, C5 ya, ini salah nulis nih. Enter, akan langsung otomatis ya jadi huruf kecil. Kalian tinggal copy aja, tarik ke bawah misalkan, otomatis jadi huruf kecil. Kenapa bisa ditarik seperti itu, bisa langsung otomatis Pak? Ya emang dari sana aja. Ketika ditarik itu dia menyesuaikan dengan kolomnya. Ketika di baris ini, maka di baris ini ngambilnya jadi C5 ya, lihat di sini ya, C5. Kalau di sini jadi C6, kalau di sini jadi C7. Nah, kita tadi tarik garis ya. Coba kita ini ya, C5 kita tarik ke bawah 1, C6 otomatis ya. Nah, untuk memastikan betul atau tidaknya kita gampang, kita ganti aja jadi apa, kita ubahnya seperti ini, E6 kayak orang alay, 6 4
lupakan ya, karena penyesuaiannya itu hanya mengubah huruf kapital menjadi huruf tidak kapital ya, seperti itu ya teman-temannya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan ke menu find. Lower sudah kalian pahami sebenarnya harusnya, karena sangat mudah ya untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil pada intinya. Langsung kita masuk ke posisi find. Find itu, atau kalian bisa mencet Ctrl F ya, sama aja ya. Find itu artinya menemukan ya. Sebenarnya di sini kalian bisa menemukan filenya huruf apa dengan kalian menekan tombol Ctrl plus F ya. Kalian pencet langsung, kalian akan menemukannya ya. Masuk ke materi find ya, mengetahui posisi karakter pada suatu teks. Sebenarnya fungsi ini yang namanya rumus lah ya, yang penting kalian tahu. Kalau ini rumus ini tidak terlalu sering digunakan. Sama dengan find. Nah, kenapa di sini findnya R? Karena kita ingin mencari huruf R. Ketika kalian ingin mencari huruf A, kalian tinggal ganti find dalam kurung titik 2 ganti jadi huruf A misalnya. Contoh ya, kita ikutin dulu rumusnya ya. Huruf R ini itu bukan koma ya, tapi titik 2 ini ya. Terus kita pencet ada yang ketinggalan ya, kita pencet C5, lalu kita tutup kurung. C5 bener ya, C5 ya. Kalau udah kita enter, bener nggak huruf Jakarta, huruf R pada Jakarta ya, di sini huruf R pada Jakarta, pada kata Jakarta ada pada ketukan kelima, ketukan 1 2 3 4 5 ya, betul lah hasilnya 5. Sebenarnya nggak terlalu ini sih untuk apa ketukan itu ya. Oke, kita ganti huruf R menjadi huruf J. Huruf sesuai ini ya, sesuai dengan datanya. Soalnya kalau tidak mungkin nanti kita bisa coba ya, sesuai huruf besar atau huruf kecilnya itu bisa atau tidak. J atau di pertama kita ganti hurufnya jadi A kecil misalkan, maka value alias error, jadi harus sesuai dengan hurufnya, huruf besar. Nah 2, oke, gitu ya. Itu adalah rumus find ya, sebenarnya rumus iseng, opini bapak itu ya. Nah, langsung kita masuk ke sum produk. Ini lumayan berfungsi sebenarnya. Sum produk mengalihkan data numbering, mengalihkan gitu lah pokoknya. Data numbering array selanjutnya menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Jika data terdapat pada array tunggal, data tersebut akan dijumlahkan. Jadi maksudnya seperti ini ya. Ini udah bapak kasih masukin contohnya, ini ada hasilnya ya. Kita lihat dulu maksudnya gimana pak. Mengalihkan data numbering antar array 1, array 2. Nah, jika data pada selanjutnya menjumlahkan hasil perkalian tersebut, jadi 10 kali 5 array 1 dikali array 2 pada kolom 9 B dan kolom 9 C, hasilnya berapa? Nah gitu ya. Nah, jika data terdapat pada array tunggalnya 1, terus kita tarik ke bawah seperti ini misalkan ya, nanti ya, itu akan datanya akan terjumlahkan ya. Oke, kita pakai contoh yang pertama dulu ya. Kita mengalihkan array tersebut, jadi ini kali ini berapa, 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 nanti dijumlahkan semuanya ya. Langsung kita masukin aja sama dengan sum produk. Sum pro DUCT kurung ya, B9 B14 ya, seperti ini ya. Kenapa harus pakai titik 2 pak? Ini akan jelaskan. Ini adalah contoh pertama dari yang di sini ya. Mengalihkan data numbering antar array ya. Ini kita kalikan dulu, kita tutup kurung. Hasilnya adalah 300. Benar nggak sih 300? 10 kali 1 10, 10 kali 9 90 ya. Kalau kalian nggak percaya, kita delete dulu. Oke, kita delete. Nah, itu kosong ya. Ini kita ininya kita ganti, mungkin
kita jadi perkalian 5 yang 2 aja deh. 2 kali 5 10, 2 kali 3 16 ya. Tuh, langsung ditambah ya. 2 kali 5 26, 2 kali 7 ini hanya untuk membetulkan rumus ya. 2 kali 7 14. Aduh, berapa tadi? 26 tambah 14 40 dikali 40 ditambah berapa? 2 kali 9 18 58, betul ya. Kali 100 ya. Nah, jadi 152. Jadi mengkalikan dua data array lalu menjumlahkannya. Nah, kita delete. Ini tadi kita sudah melakukan pembenaran pada mengalihkan antar array ya. Nah, ketika arraynya cuma satu seperti ini ya, langsung aja sum produk buka kurung, kita tarik dari sini sampai sini, langsung kita enter aja ya, karena single array atau array tunggal. Ini tunggal nih, kasihan nih, anak sendiri, anak pertama, anak tunggal. Nah, langsung hasilnya adalah 110. Ini enggak sih 110? 10 100 dikali 2 nya ada 5, 1 2 3 4 5 kali 2 10 dari 100 ya. Kalau nggak percaya kita ganti ini ya, jadi 77 ya. Coba kita kontrol Z dulu ya, gampang dulu. 20 misalkan jadi 128 tambah 22 jadi 148, kita tambahin lagi jadi 12 jadi 100 12 jadi 128, jadi kita jadi 4 jadi 160. Ini untuk, jadi kalau sum produk digunakan untuk array tunggal itu jadi untuk penjumlahan ya, sama aja kayak rumus total sebenarnya ada di sini. Subtotal ya, cuma subtotal di sini contohnya mana buat agak rumit, jadi kalian takut nggak ngerti ya. Ini dia sum produk, max, min, lower, find, dan sum produk. Yang kalian harus sangat pakai itu sum produk, lower, max, min, find tidak terlalu dibutuhkan ya. Untuk info pelajaran nanti tanggal 20 kalian tunggu aja pada hari Minggu ya. Mudah-mudahan nggak menggunakan handphone ya, karena nggak semua handphone bisa dipakai untuk mengedit sebuah video. Nanti kalian kecewa takutnya ya. Wow, ini pelajaran TIK kita sekarang mengedit video menggunakan handphone. Jika kalian mencobanya ternyata tidak bisa ya. Sama juga ketika Bapak mengajarkan kalian Adobe Premiere Pro tapi komputer kalian tidak ada, itu sama saja bohong ya. Jadi sekian dulu dari Bapak, lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tanggal ya atau minggu berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.